Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa azkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Panjatan puja serta syukur tidak pernah lupa dan bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan panjatan puja dan syukur ini Allah makin tambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insyaallah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim, dan insyaallah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu haji dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua hari ini di majelis yang sederhana ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua menjadi jalan, menjadi wasilah Allah senantiasa akan limpahkan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak lupa juga kita ingat kembali rekan-rekan kita, teman-teman kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Haji Bandi, ada Bu Haja Aminah, ada Bu Haja Hiana, siapa lagi Bu? Biani, Adriani, betul. Pak Haji Yoyong. Semoga teman-teman kita, rekan-rekan kita, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahannya, dan Allah berikan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman kita, rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, mungkin karena urusan, mungkin karena ada pekerjaan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran usaha-usahanya. Dan yang mungkin perlu kita doakan hari ini, Ibu Haja Winda tidak bisa hadir karena anaknya yang pertama yang ada di Bandung, yang baru selesai kuliah dan kerja di Bandung, dalam kondisi sakit. Kemudian anak yang ketiganya pun yang ada di pondok di Darul Qolam juga dalam keadaan sakit. Jadi mari pada kesempatan kali ini kita berdoa bersama-sama, semoga Allah angkat penyakit anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu haji dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan yang spesial karena hari ini pun kita laksanakan santunan anak yatim. Walaupun anak yatimnya tidak hadir, insya Allah ikhtiar kita, usaha kita, santunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu aja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 23 Muharram
Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah sebut dengan bulan haram. Ada yang apa lu? 4 bulan itu apa aja? 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terakhir adalah Rajab. Jadi 4 bulan itu adalah 4 bulan haram. Di bulan itu Allah haramkan terjadinya peperangan, terjadinya pertikaian, karena Islam mengedepankan perdamaian, persaudaraan. Jadi bulan haram itu dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Di bulan Muharram ini, menurut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, di bulan Muharram ini Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Di bulan Muharram ini juga Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah setelah 6 bulan terombang-ambing di lautan. Di bulan Muharram juga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari ikan paus. Di bulan Muharram juga Nabi Ayub yang puluhan tahun diberikan penyakit yang begitu dahsyat disembuhkan oleh Allah. Di bulan Muharram juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ini bulan mulia. Maka sangat dianjurkan kita berempati kepada orang lain, kepada fakir miskin, terutama kepada anak yatim. Maka dianjurkan di bulan ini kita bersedekah, kita berbagi, kita menyantuni mereka. Karena apa? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka Muharram mengajarkan kepada kita bulan mulia untuk menyantuni anak-anak yatim. Maka kalau coba kita melihat Al-Quran, Al-Hadis mengajarkan kepada kita, menganjurkan kita di bulan Muharram perbanyak santunan-santunan kita kepada anak yatim. Karena sejatinya di bulan itu Allah ingin mentarbiyah kita agar sabar, agar ikhlas bersedekah. Karena kalau kita nih Bu ya, bersedekah untuk orang lain, membantu orang lain, berbagi harta dengan orang lain, masih ada kemungkinan kita mengharapkan imbalan. Iya nggak Bu? Kita tolong tetangga kita nih, kita kasih makanan, kita masih berharap tuh siapa tahu nanti dia kasih juga kita makanan. Kita berikan harta kita sebagian kepada orang yang mampu, punya harapan juga nanti dia berikan juga kepada kita. Masih ada imbalan yang kita harapkan. Tapi ketika kita sedekah kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, dia sendiri tidak punya ayah, dia sendiri fakir, dia masih kecil, nggak punya kita tendensi untuk mendapatkan imbalan dari anak tersebut. Maka disitulah kita diajarkan untuk ikhlas dan bersabar ketika menyantuni anak yatim. Maka kemuliaan menyantuni anak yatim begitu besar, begitu mulia di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi amal-amal ibadah yang kita kerjakan, entah itu sholat, zakat, saum, belum tentu diterima oleh Allah. Dan siapa tahu juga amal kecil kita untuk menyantuni anak yatim itu yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka setiap kesempatan, setiap waktu paling sedikit, setiap tahun paling sedikit, setiap Muharram paling sedikit, kita sisihkan harta kita santuni anak yatim. Siapa sih anak yatim itu? Agar jangan sampai salah sasaran kita siapkan harta kita, siapkan materi kita sedekahkan, kita santuni, nggak tepat. Siapa anak yatim itu? Anak yatim itu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan kondisinya belum akil balik. Jadi kalau yang meninggal ibunya bukan yatim, kalau sudah balik pun bukan yatim. Jadi anak yatim pastikan dia ditinggal ayahnya dan belum balik. Maka itu yang menjadi rujukan buat kita. Karena seringkali kadang-kadang kita ngadakan acara santunan, tapi yang di depan itu tampil udah gede-gede, bahkan mungkin udah kuliah, bahkan mungkin udah kerja, itu tidak terkategori sebagai anak yatim. Kalau kita berikan harta kita, jatuhnya adalah sedekah. Jadi ketika kita santuni anak yatim, pastikan dia belum akil balik dan ditinggalkan oleh ayahnya. Kenapa ayah menjadi prioritas? Karena justru ayahnya menjadi penting buat kita, karena yang menafkahi dia tidak ada lagi.
Karena ketika seorang anak ditinggalkan oleh ayahnya, maka terputus nafkah darinya. Maka kalau coba kita lihat ada rumah tangga suaminya meninggal gitu ya, punya anak masih kecil-kecil 2, maka yang menafkahi 2 anak yang kecil siapa kira-kira? Siapa Bu kira-kira Bu? Rumah tangga atau suami istri, suaminya meninggal, masih ada 2 anak kecil, siapa yang menafkahi anaknya? Pertama ibunya, kalau dia sanggup. Karena secara fikih yang mencari nafkah itu adalah ayah, bapak, bukan ibu. Tapi kalau dia sanggup, itu afdol, itu baik, itu ahsan. Dan sekarang ini banyak ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya sanggup membesarkan anak-anaknya, bahkan sanggup untuk menyekolahkan sampai kuliah, sampai menikahkannya. Itu insya Allah pahala di sisi Allah begitu besar. Maka ketika bicara anak ditinggalkan oleh ayahnya, maka yang menafkahi pertama kali adalah ibunya kalau dia sanggup. Kalau dia tidak sanggup, yang menafkahi adalah paman-pamannya. Kalaupun tidak sanggup paman-pamannya, maka kaum muslimin yang berhak untuk menafkahinya. Dengan apa? Dengan zakat. Begitu pentingnya anak yatim dalam Islam diatur sedemikian rupa. Siapa yang menjaga, siapa yang merawat, siapa yang menafkahi. Karena itulah Islam. Segala tatanan kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau coba kita melihat, orang kalau sudah diberikan harta oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan materi oleh Allah, diberikan kelonggaran oleh Allah, maka tidak ada kewajiban yang paling utama terhadapnya kecuali bersyukur. Dan tidak ada syukur yang paling afdol kecuali menyantuni anak yatim. Jadi menyantuni anak yatim itu bagian kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan ilmu, Allah berikan kekuatan, berikan materi, berikan jabatan. Mensyukurnya itu berbagi dengan anak yatim. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Maka kalau coba kita melihat bagaimana sih Rasul mencintai anak yatim itu, agar kita punya gambaran, agar kita punya bayangan, beginilah kekasih Allah mencintai anak yatim. Pernah suatu ketika Idul Fitri, lepas Rasul memberikan khutbah Idul Fitri, lalu Rasul keluar. Rasul berjalan. Di tengah jalan dia lihat ada sekelompok anak kecil begitu bergembira, bersukaria, senang mereka dengan pakaian baru, dengan gamis baru, dengan celana baru, bahkan sebagian pegang makanan. Mereka bergembira sedemikian rupa karena hari raya. Tidak jauh dari kelompok anak itu ada satu anak yang dia murung, dia sedih, bahkan dia nangis. Rasul melihat 2 kejadian itu, lalu dihampirilah oleh Rasulullah. Rasulullah menghampiri. Kira-kira dihampiri yang mana? Kelompok anak-anak yang sedang bergembira atau satu anak yang sedang sedih kira-kira? Sedih. Ternyata Rasul menghampiri satu anak yang sedang bersedih, yang sedang menangis. Dihampiri oleh Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, "Wahai fulan, wahai anak kecil, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Padahal anak-anak yang lain di sana bergembira sedemikian rupa." Apa kata anak kecil ini? "Tinggalkan aku sendiri, jangan ganggu aku karena aku sedang sedih." Karena anak ini nggak tahu yang bertemu dengan dia, yang menghampiri dia adalah Rasul. Lalu Rasul memeluk pundaknya. Lalu Rasul berkata, "Wahai anak kecil, wahai fulan, apa sebabnya engkau sedih dan menangis?" Lalu ceritalah anak kecil ini, "Sesungguhnya aku diejek oleh teman-temanku karena mereka pakai pakaian baru, gamis baru, celana baru, sedangkan pakaianku lusuh. Karena sejatinya aku telah ditinggalkan oleh ayahku," gitu. Yang dia pergi dengan Rasulullah di medan perang, di perang Badar, lalu dia syahid. Lalu ibuku nikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu harta warisanku yang diberikan ayahku diambil olehnya. Lalu aku diusir oleh
ayahku yang baru dari rumahku. Lalu Rasul melepaskan rangkulan tangannya, lalu ditatap anak kecil tadi itu. Lalu Rasul berkata, maukah kamu jadikan aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibundamu, dan jadikan Ali sebagai pamanmu, dan jadikan Fatimah sebagai bibimu, dan Hasan dan Husain adalah saudaramu. Itu anak kecil yang tadinya sedih berubah jadi senang. Kenapa? Baru sadar di hadapan dia adalah Rasul. Lalu anak kecilnya berkata, manusia mana, orang mana yang dijadikan anak olehmu tidak mau ya Rasulullah? Maka digandenglah tangan anak ini ke rumah Rasulullah. Lalu sampai rumah Rasulullah, diberikan makanan, diberikan minuman sampai kenyang. Lalu diberikan pakaian yang bagus, gamis yang bagus, celana yang bagus. Lalu diberikan minyak wangi yang banyak di tubuhnya. Lalu dia keluar lagi menghampiri teman-temannya. Lalu teman-temannya pun kaget. Kata teman-temannya, hai Fulan, barusan tadi kami lihat engkau nangis, engkau sedih, engkau murung. Apa pasalnya sekarang engkau bergembira sedemikian rupa? Apa kata anak ini? Bagaimana aku tidak gembira? Karena hari ini aku telah dijadikan anak oleh Rasulullah. Aisyah sebagai ibuku, Ali sebagai pamanku, Fatimah sebagai bibiku, Hasan dan Husain sebagai saudaraku. Maka seketika itu kelompok anak-anak tadinya gembira menjadi sedih. Kenapa? Mereka pun ingin dijadikan anak angkat Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah mensikapi anak yatim. Sedemikian empatinya besar sekali. Ada anak bergembira, ada anak sedih. Yang dihampiri Rasul, anak yang sedih. Setelah dihampiri tadinya sedih menjadi gembira. Coba bayangkan akhlak Rasulullah. Yang tadinya sedih dihampiri oleh Rasulullah jadi gembira. Yang tadinya mungkin kesempitan jadi kelonggaran. Yang tadinya susah menjadi mudah. Itu akhlak Rasulullah. Kalau kita gimana kira-kira? Ada orang senang bisa sebaliknya, jadi sedih ketemu sama kita. Ada yang begitu, Bu? Akhlak Rasulullah kita lihat. Yang tadinya sedih jadi gembira, yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah. Rasul mengedepankan akhlaknya. Maka ketika bicara masalah akhlak Rasulullah terhadap anak yatim, begitulah dia contohkan kepada kita. Maka seharusnya kita pun berempati kepada anak-anak yatim. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan kalau kita menyantuni anak yatim? Kita berbagi dengan anak yatim. Mungkin bayangan kita ya pasti dapat pahala, pasti dapat ganjaran. Dan mungkin bayangan kita lebih rendah ganjaran dibandingkan sholat, zakat, saum dan haji. Bayangan kita seperti itu. Padahal sekali lagi sejatinya ketika kita berempati kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, menanggung anak yatim, Rasul mengajarkan kepada kita semua dalam satu hadis. Apa kata Rasulullah? Anna wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Apa kata Rasulullah? Saya dan orang-orang yang menyantuni, menanggung, memelihara anak yatim kahataini fil jannah, seperti dua telunjuk ini nanti di surga. Coba bayangkan. Mungkin harta yang kita sedekahkan nggak banyak, mungkin harta yang kita sisihkan nggak banyak, tapi perhatikan hadis Rasulullah ketika kita santuni anak yatim, anna wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Perhatikan, ada jarak nggak, Bu? Dua jari ini, Bu. Ibu duduk di sini nih, Bu, bersimpuh di sini. Walaupun kelihatannya rapat, masih ada jarak. Iya nggak, Bu? Masih ada berapa senti jaraknya. Bahkan dari sana ke sini masih ada jaraknya. Tapi Rasul mengatakan kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Tidak ada jarak.
Jadi kalau kita cermatin hadis ini, ana wa kafilul yatim. Kafilul yatim itu sejatinya bukan sekedar menyantuni, bukan sekedar berbagi, bukan sekedar menyisihkan sebenarnya. Kafilul itu menanggung anak yatim. Saya dan orang yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini di surga nanti. Jadi kalau kita baru bisa menyantuni, terus kita santuni. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa tanggung pendidikannya, kita tanggung pendidikannya. Mungkin nanti ke depan diberikan kelancaran rezeki, kita bisa ambil tuh anak itu, kita rawat di rumah kita. Karena apa kata Rasulullah? Sebaik-baik rumah adalah rumah yang apa kira-kira Bu? Ini hadis Rasulullah. Kata Rasul, sebaik-baik rumah adalah rumah yang apa Bu? Yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi rumah yang baik itu bukan yang mungkin tingkat 2, tingkat 3, bukan. Atau mungkin yang di rumahnya ada lobi yang luas, perabotannya yang mewah, kendaraannya banyak, ada kolam renangnya, bukan. Kata Rasulullah, sebaik-baik rumah itu yang di dalamnya ada anak yatim. Maka kalau kita ingin rumah kita dimuliakan oleh Allah, dibaikkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, ambil tuh anak yatim. Mungkin 1 orang, 2 orang, kita rawat, kita didik dia, kita nafkahi dia. Insya Allah Allah muliakan kita dunia akhirat. Maka sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi apa kata Rasulullah? Seburuk-buruk rumah adalah rumah apa kira-kira Bu? Tadi semulia-mulia rumah itu yang di dalamnya ada anak yatim. Seburuk-buruk rumah yang apa Bu? Sebaik-baik rumah adalah rumah di dalamnya ada anak yatim. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi tidak dipelihara dengan benar. Jadi ganjarannya begitu tinggi, tapi resikonya besar. Kalau sudah ada di rumah kita, tidak kita jaga, tidak kita rawat, tidak kita tanggung, tidak kita santuni, menjadi orang yang terburuk kita di muka. Maka sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dipelihara dengan baik. Maka kata Rasulullah begitu. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Padahal Bu, surga itu kan bertingkat-tingkat tuh ya. Ya nggak Bu? Iya. Bukan cuma 1 doang. Surga itu bertingkat-tingkat, tergantung amal ibadah kita. Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat tergantung kadar amal dan ibadah kita. Begitulah Allah ciptakan. Tapi kalau kita memberikan empati, menolong, membantu, melindungi anak yatim, kita menjadi teman Rasul di surga. Kira-kira Rasul surganya di mana kira-kira? Yang paling bawah, tengah, atau paling tinggi kira-kira? Pasti yang paling tinggi. Karena Allah ciptakan langit dan bumi karena Rasulullah. Allah ciptakan surga dan neraka karena Rasulullah. Allah ciptakan neraka dan surga karena Rasulullah. Maka pasti Rasul diberikan tempat yang tertinggi di surganya Allah, yaitu di surga Firdaus. Nah kita kalau menyantuni anak yatim, jadi tetangganya Rasul di surga Firdaus. Begitu tinggi kedudukan kita, derajat kita, karena kita menyantuni anak yatim. Bahkan Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dijelaskan dalam satu atsar itu, beliau nggak pernah makan, baik makan pagi atau sarapan, atau makan siang, atau makan malam, kecuali ketika dia makan ada anak yatim. Jadi kalau makan tuh nggak pernah sendirian, pasti ada anak yatim di sebelahnya. Karena apa? Dengan memuliakan anak yatim, dia akan dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suara saya agak seret nih Bu.
Jadi begitulah kemuliaan anak yatim. Kalau kita jaga, kita rawat, kita didik, kita pelihara, Allah tempatkan kita di surganya Allah bersama dengan Rasulullah. Maka ini yang harus jadi perhatian kita semua. Maka kalau coba kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah berikan usia, Allah telah berikan umur, Allah berikan rezeki kepada kita. Masih banyak kadang-kadang kita yang kita kejar adalah dunia. Iya nggak Bu? Padahal kehidupan ini kan ada dua, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ketika kita dihidupkan di dunia, faktanya, realitanya, yang kita kejar, banyak kita cari, banyak kita buru adalah dunia. Kita lupakan kehidupan akhirat. Dengan berjalannya waktu, sisa usia yang kita punya, mau nggak kita pertaruhkan kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia kita? Mau nggak Bu? Hidup dunia sementara, kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Kenikmatan dunia sementara, kenikmatan akhirat selama-lamanya. Maukah kita pertaruhkan kehidupan dunia kita dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita? Mau nggak Bu? Mau banget. Apakah kita mau pertaruhkan kehidupan akhirat kita hanya untuk sekedar kehidupan dunia kita? Mau nggak begitu Bu? Kalau saya terus terang nggak mau Pak, nggak mau. Karena apa? Karena sejatinya kita, badan yang kita punya, keluarga yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, materi yang kita punya, sejatinya telah dibeli oleh Allah. Jadi bukan punya kita lagi, tapi punya Allah. Jadi harta kita, rezeki kita, materi kita, keluarga kita, bahkan diri kita punya Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111 maaf. Apa kata Allah? Innallaha astara minal mu'minuna anfusakum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi orang-orang beriman, telah membeli orang-orang beriman hartanya dan jiwanya, dan Allah akan ganti dengan jannah gitu. Jadi tanpa kita sadar ternyata diri kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita telah Allah beli. Dan ganti pembelian itu adalah jannah. Tinggal masalah sekarang kita mau nggak jual beli dengan Allah. Allah ambil semua yang kita punya, Allah berikan jannah kepada kita. Mau nggak Bu kira-kira? Mau nggak kira-kira apa? Allah ambil apa yang sudah kita punya, Allah berikan jannah kepada kita. Kalau dunia sementara, dunia nikmatnya sementara, waktunya sementara, tidak alasan untuk kita untuk tidak mau. Maka kita ambil perdagangan Allah, jual beli Allah, karena Dia berikan surga kepada kita. Kalau bahasa kita gampangnya ginilah, nggak apalah kita sengsara sedikit di dunia, ya nggak Bu? Kan sengsara macam-macam tuh. Ada yang ditinggal suami, susah nggak Bu? Susah. Ditinggal anak-anak yang kita punya, susah nggak Bu? Susah. Ditinggal istri kita, susah nggak? Susah. Pekerjaan pun hilang, susah nggak? Susah. Nggak apa-apa kita susah dikit di dunia, tapi kita bahagia di akhirat. Ini yang kita kejar, ini yang kita cari, dan salah satu caranya adalah kita sisihkan harta kita, rezeki kita, kita santuni anak yatim. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan hilang datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.